Oke. Forward dulu sih. Forward kita. Ini kan ada beberapa pelaku industri hiburan gitu ya. Ada yang mantan juga. Apalagi tadi juga udah di-spill, sudah ada kalau kita bisa bikin lagu. Lagunya itu bukan hanya liriknya aja atau bukan hanya aransemen, tapi udah langsung jadi banget lagunya. Waktu itu kita sempat di demo ini ya Bu ya. Nah ini teman-teman yang di industri musik misalnya, seperti apa itu? Khawatir nggak khawatir? Khawatir nggak? Yang senior. Yang sedih. Yang senior. Senior. Di belakang juga ada semua. Tadi kan saya bilang banget ya. terus aja. Senior. Kayak saya buat album Gapain sama Mas 2050 tuh untuk kolbu, untuk bangsa ini kan misalnya parah nih. Itu saya buat tuh banyak sebelum tuh, visi-misinya banyak banget, cuma harus didukung banyak tuh. Itu 20 tahun yang lalu saya buat, sebelum ada ini sama Mas yang sekarang, ya masih itu nyontek saya itu. Misalnya pemerintah dipus dulu kan, kalah gitu. Cuman beda visi misinya, tapi terus buatnya terus. Cuman kan harus didukung juga sih. Merubah kolbu bangsa kan susah. Sampai kiamat juga nggak jelas. Iya kan? Pemerintah semuanya lah tuh. Ada ormas juga yang rumah dia kan hasilnya juga sekarang nggak jelas juga. Jelas nggak? Bambang jangan tanya kamu, kayak takut dia nggak jawab pasti. Nggak, bakal makin banyak. Yang proposal masih banyak, makin banyak. Jadi nggak sukses sebetulnya. Dan saya buat itu bagus, cuman yang dukung sedikit. Sok Pancasila, sok nasional, itu tantangannya lari. Mungkin saya tuh ngeliat Tuhan aja, ngeliat Allah aja udah. Dia buat 20 tahun. Menurut saya buat muda ya. Amin. Mudah-mudahan terus berkarya gitu ya Bang. Jadi demi kemaslahatan umat serta kemajuan persatuan bangsa Indonesia. Oke. Judulnya. Pancasila. Jadi kalau itu dibentuk bisa kena semua tuh seluruh Indonesia bangsa. Nggak usah Nanti khawatir. nyanyi ya Bang lagunya. Iya dong, nyanyiin dong. Ya judulnya gitu. Dia nyanyi sendiri. Ujung-ujungnya nyanyi sendiri. Oke. Yang lain barangkali Rocker. rocker. Pelan-pelan ngomongnya ya. Oke, oh iya. Iya gitu. Iya. Sangat autentik sekali Mas Gita. Apa saya? Kalau menurut saya pribadi, memang ini tantangan yang berat ya untuk AI sebagai musisi ya. Karena sekarang ini AI pun promosinya lewat Instagram. Jadi kalau untuk bikin lagu pun memang suka muncul ya, mention ya. Dengan ongkos yang nominal di bawah 100.000 pun bisa jadi bikin lagu. Kalau kita suka nongol di Instagram ya seperti itu. Tapi kembali lagi, saya ini berkarya benar-benar jadi diri sendiri. Dari nol, saya rintis dari nol. Bahkan dari basic keluarga saya juga, maaf nih kita bicara vulgar, dari basic keluarga yang sangat biasa. Dan nggak ada basic keluarga jadi musisi. Cuman saya memang dari SMP sudah bisa bikin lagu. Udah dikasih kelebihan untuk bisa bikin lagu. Waktu SMP SMA saya bicara sama ibu untuk sekolah musik. Tapi di kampung saya ini masih terlalu awam. Musik ini identik dengan anak nakal, anak bengal lah ya, mau jadi apa, mau jadi musisi gitu kan. Saya pendem itu selama sampai SMA, terus saya kuliah di Jogja. Baru jiwa saya mulai lepas tuh. Basic musik saya mulai keluar di situ. Saya coba untuk ngeband. Tapi selama saya ngeband pun sudah tumbuh jiwa leader saya. Saya harus punya band, saya harus bisa bikin lagu, saya harus jadi founder, mulai dari situ. Tapi kita hanya untuk berkarya ya secara pribadi, cuman masih menerawang ini arahnya kemana sih, terus nanti kita rilisnya mau seperti apa, terus harus jalan seperti apa, kita masih bingung sekali, masih awam sangat sekali. Cuma dengan basic semangat dan basic yang memang saya mungkin dikasih anugerah untuk bisa bikin lagu, bisa bikin lirik, yang semua orang bisa ya. 2010 saya hijrah ke Jakarta dengan membawa 3 single, live demo track. Cuma sekarang malah nggak ada sama sekali di album saya, belum, masih dalam bentuk kemas. Gitu. Tapi memang jujur ya, perjalanan saya di 2010, saya seperti otomotif juga Mas. Jadi saya kerja juga di otomotif, bukan jadi musisi yang ortodok yang harus minta sama orang tua itu, bukan. Bekerja untuk menghidupi musik saya. 2010 masuk Mercedes-Benz, 2015 saya ngerasa udah menunjuk uang saku.
saya mulai bikin band untuk menghidupin band saya lagi. 2015 sampai 2020 saya gonta-ganti personil berapa kali. Dan untungnya saya punya peti kemas lagu banyak. Dan di saat saya nggak pernah ini untuk audisi ya, mereka tidak datang dengan sendirinya, dan yang datang musisi-musisi besar semua. Karena ngeliat saya gigi, ngeliat saya semangat, yang datang musisi-musisi besar semua. Maka saya sempat berpikiran, wah dia mau ngeband sama saya, masa sih gitu kan. Terjadilah seperti itu, sampai bongkar pasang personil. Kalau dibilang dengan uang saya nggak banyak ya, cuma satu untuk survive. 2018 saya udah punya bikin album, rencana album, bubar band saya. Tapi 2020 kita untuk rekaman lagi, tapi lagu yang saya udah rekam sekitar 30 lagu misi master udah tinggal misi mastering, saya simpan tuh. Nanti saya punya rencana bakal bikin solo album. Jadi saya ngeliat di saat kita mungkin ada ujian atau kita bubar band, saya ngeliat positifnya ini bakal saya tabung untuk nanti saya bikin album solo. Karena saya memang songwriter juga, produser juga, eksekutif produser juga di situ, vokalis juga, Komplit. komplit di situ. Alhamdulillah. Nah kebetulan 2020 saya bikin album pandemi Mbak Lucy, teman-teman. Uang nggak seberapa, saya harus bisa rilis lagu, bisa sampai hari single untuk album band saya, single dulu lah, sayang duitnya kan terlalu banyak untuk album kan, single. Nah dari single 2020 sekarang sudah sekitar ada 6 single, untuk 3 untuk band saya, dan untuk solo saya dan Nurendra tuh rilis di tahun 2022. Jadi kembali lagi untuk AI ini, karena kita punya karakter, karena kita punya basic ya dari diri, dan untuk musik saya kan rocks ya, punya warna tersendiri. Dari vokal saya, mungkin dari lagu-lagu saya pun sudah bisa ngebaca bahwa saya punya warna sendiri, Mas. Tapi saya bedakan antara Dirty Frank band sama Darulde, saya bedakan di mana Dirty Frank ini musiknya hingar-bingar, metal gitu ya, lepas kontrol gitu kan, pecah gitu kan, pemberontakan. Tapi di saat album solo saya itu kembali ke humanity sama ketuhanan. Jadi religi juga, rock religi saya bilang di situ. Berhubungan sama ketuhanan, kemanusiaan gitu. Dan syukur sih dari tahun 2022 setiap single, setiap ulang tahun saya 25 Oktober saya selalu rilis lagu baru. Sudah menjadi amanah, saya harus produksi lagu untuk tiap hadiah saya sendiri untuk di ulang tahun saya. Nah tahun 2025 ini saya sudah siapin single 25 10 25. Itu titelnya kalau kita mau share sedikit, tujuan air manusia. Karena yang pertama kan human. Single perdana saya human, saya bikin video klip di Jogja. Buat tim video klip saya pun ke Jogja semua. Yang kedua, yang kemarin baru rilis, apakah benar dan memang benar. Jadi jawaban absurd ada di situ. Dan ketiga ini tujuan air manusia, nanti bakal rilis di tanggal 25 Oktober 2025. Jadi Mantap. Konsisten. Jadi intinya gini, kalau saya terpercaya diri dengan adanya kita ya, ini tetap kita waspadai, cuman kita tetap bahwa itu nggak bisa sebagus ciptaan Tuhan lah. Jadi kembali ke kita aja. Kita bisa bikin lagu lewat AI, cuman karakter misi masteringnya beda. Karakter pasti bakal berbeda jauh. Jadi sentuhan vokal ataupun sentuhan misi mastering dengan manusia itu sangat beda jauh manusia, teman-teman. Jadi tetap semangat menurut saya ya, karena emang modal utama ya Om. Ya, jujur, uang saya itu nggak banyak dan nggak punya uang jujur. Cuman karena keyakinan, semangat, dan saya memang dan punya usaha saya, Pak Subagio. Saya juga 2019 punya usaha kuliner sampai sekarang. Oh, buat apa Mas? Saya punya ayam kremes mantep men, itu juga ada di Mantep. Ada sampelnya nggak? Harus bodong ya. Jadi siap. Jadi seperti 2022 kenapa saya bikin video di Jogja? Jogja ini adalah kota jati diri saya, kota perjuangan saya untuk Dirty Frank, untuk karya saya semua ada di situ. Dan kemarin 2022 bikin video di Jogja itu sekalian punya usaha di Jogja di Mall Malioboro. Oh, di mana sebelah mana? Di lantai 3. Kita ada 2 cabang, Pak Subagio. Di Mall Malioboro lantai 3 sama di Jalan Dagen Malioboro. Sampai sekarang. Dagen Malioboro. Food Park itu ya. Satu nama. Siap. Kasih nama ya? Ini Pak sebenarnya juga pernah main ke tempat saya di Kalibata. Pernah dicipin mantep men. Di Kalibata? Di Kalibata ada. Pokoknya mantep, men. Paknya yang depan makam. Bukan tempat makam. Jadi kita sempat ada di Trilogi, kampus Trilogi ya. Oh, itu. Yang food court biasa, cuman mas kita tahu lah kita ramennya seperti apa. Karena olahan sambal juga dari saya.
Dan saya pernah resep kremes saya tuh nempel di Wis. ayam sama bebek sama lele sama gurame. Selain itu kita punya menu sambal gami kemangi Pak Subagio. Sambal kami. Basically sama sambal dari saya bikin. Ada di online. Bawa nggak? Bridging dulu. Belum, belum. Bawa dong, pesen dong, pesen. Biasanya ditanyain lagi bawangnya. Iya. Seru. Terima kasih Pak. Tadi saya sharing sedikit karena emang ini saya juga minta doanya nanti saya bikin video klip Agustus di Dieng. Wah, buat apa tuh? Jadi tanggal 2 Agustus dan Nurindra nanti saya main di Dieng, konser di Wonosobo untuk hari jadi Wonosobo 200. Tanggal 3-nya sampai tanggal 5-6 kita bikin video klip di Dieng untuk tujuan air manusia. Kenapa tujuan air manusia? Tujuan air manusia. Jadi kita tuh pengen nanti berpulang tuh ke tempat yang indah. Kalau kita bisa surga dan firdaus ya. Jadi kita Dieng itu menggambarkan keindahan ciptaan Tuhan. Jadi kita bahkan berpulang ke sana tuh dalam arti tujuan kita nanti Bukan kubur. semoga tempat yang paling indah. Loh, saya dapat hidayahnya di dia loh. Kapan Ibu? Oh, itu 11 tahun lalu. Wah. Agustus juga. Agustus. Mas, Dia saya. pakai kebaya, Bu. Iya. Oh, berarti Nanti apa kita harus kolaborasi. bikin di Dieng juga nih? Kolaborasi Ikut kayaknya. deh nanti. Ikut ya? Kayaknya ada langkah selanjutnya nih. Ya Nyambung. harus dong ya. Kayaknya kita semua bisa ikut deh. Iya. Kalian kalau saya boleh ini sedikit share sedikit, kemarin pas Alemesa juga sempat rilis ya single terbaru ya. Iya. Single kedua. Single ketiga. Single ketiga. Single Itu kalau ketiga. nggak salah bikin video klip pakai sorry. Enggak, itu ya Ada sentuhan enggak, Mas? enggak saya bikin sendiri. Kita kan namanya musisi indie ya. Kita biasanya ya less budget yang kalau tadi kan Mas Yudi bilang, akhirnya ya saya memutuskan untuk untungnya waktu itu saya masih sempat invest untuk kamera sendiri. Jadi akhirnya cuma dibantu satu kru bikin sendiri nggak pakai AI sih. Karena untuk saat ini saya sih masih bertekad untuk tidak produce menggunakan AI. Iya, sama masih sih. idealisme. Apalagi saya pribadi musiknya rock ya. Jadi nggak bisa kesentuh menurut saya sih. Karena original musik 90-an ini punya warna tersendiri Mas Genta. Ya. Sebenarnya kita sama di 90-an, cuman Mas Genta sukses lebih dulu nih. beliau sudah punya ilmu dan udah punya bekal yang mungkin banyak, akhirnya meledak duluan kan. Kalau saya bener-bener dari nol besar dan memang saya biayai sendiri semua. Jadi Mas Genta sudah sukses, saya masih merambat dari bawah nih. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah punya band saya jalan. Saya juga solo juga jalan. Termasuk suatu luar biasa, hari ini saya bisa gabung sama teman-teman di sini. Mbak Lucy juga sempat podcast juga rame podcast saya Mbak Lucy. Luar biasa, terima kasih. Dan tugas kita hanya untuk berkarya, jadi diri sendiri ya Mbak Lucy, dengan keunikan kita. Dipertahankan aja memang sih. Oke. Saling mendoakan. Terima kasih. Yang di belakang nggak perlu. Yang di belakang. Genta. Oh, Genta. Oh, Bang Itu Genta. juga perlu nih. Oh, silakan Pak Gem. Ya, selamat siang semua. Saya cuma sedikit menambahin aja. Mungkin memang perjalanan era, mungkin kalau saya boleh throwback ya ke tahun-tahun 90-an. Kala itu memang kita kan banyak dibantu sama industri musik yang masih kuat ya. Musika, Sony, banyak label-label yang support kita. Kita punya karya, disupport sama mereka. Mereka punya tim yang sudah bagus untuk marketingnya. Dan kala itu memang media belum banyak, baru TV, radio yang tentunya kita sebagai pendengar fokus ke TV dan radio kan. Makanya kenapa di era-era 90 tuh karya-karya akan panjang terdengar sampai sekarang, karena memang kala itu kita belum banyak pilihan. Seperti sekarang kan ada dunia sosmed ya, dulu kan belum ada kan. Jadi mau tidak mau pendengar kita akan fokus ke media TV dan radio. Berjalan dengan iring waktunya, semakin era 90, era 2000 udah mulai digital. Dari yang dulu masih belum digital, termasuk juga untuk era yang sosial media ya. Sosial media. Memang dari kita memang mau tidak mau harus belajar Pak ya. Kita yang kalau kita tidak belajar, memang kita tidak akan bisa mengikuti zaman. Saya pernah lihat di konten YouTube bahwa hari gini lo nggak konten, ke laut aja. Jadi memang betul, memang kita harus konten mau nggak mau. Walaupun dulu kita ngapain sih, alay banget sih, lebay banget, tapi memang ya itu Kita kita udah di jalan yang benar ya. iya. Tapi tapi sedikit. Tapi sebelum dunia media sosial kayak gini,
Dari tahun 2015 saya udah sering nge-vlog Mas Yudi. Oh. Jadi video saya yang lama-lama kadang saya upload lagi karena sekarang udah zaman media sosial kan. Betul. Dan satu lagi nih, ini luar biasa karena kita bertiga ini, saya, Mas Genta sama Alek Mesa nih tergabung di dalam aksi Wih, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Nggak apa-apa kita memperkenalkan ya, oh iya, Mas Genta ya. boleh. Jadi Ngajak Dani tadi. Urusan pribadi kan mulai dari nol. Ya, mungkin Tuhan Allah ini nuntun saya sampai sini ya luar biasa. Jadi tangan Tuhan aja yang bekerja sih. Kita tinggal jalanin aja. Jalan terus aja. Semoga siap, betul. Semoga siap Om nih, jalanin aja terus. Setuju ya. Iya. Jangan menyerah. Betul. Iya. Saya ingin tahu cerita dari notaris. Adakah kekhawatiran Hukum ke ini. depan kalau di bidang hukum itu seperti apa sih? Kalau saya melihat AI ini kan sebenarnya alat ya, artificial intelligence, artificial pembuatan intelligence, mata-mata mau mata-matain siapa nih sebenarnya. Gitu. Cuma untuk menghadapi AI ini tadi udah dijelaskan kita perlu adaptasi, do something gitu-gitu macam-macam. Menurut kita harus upgrade ilmu kita. Jadi nggak cukup ilmu hukum, ilmu ini. Iya, harus belajar Kita harus terus. pakai ilmu namanya ilmu pas-pasan. Pas butuh pas ada. Bagus juga. Jadi tujuannya Betul, apa betul, nih? betul. Asal yang baik nih, tujuannya yang baik. Belajar ilmu pas-pasan. Itu aja sih dari saya. Ilmu pas-pasan. Kampusnya di mana ini? Boleh. Ini mungkin salah satu dosen ya. Salah satu dosennya ya. Boleh nanti kita bisa ini. Oh iya. Edukasi. Edukasi. Buat next. Buat Boleh ya, nextnya. boleh. Iya. Tapi saya sendiri nih tiap hari kayak gini ya. Saya tuh punya waktu 30 menit untuk improve diri. Jadi saya ada 15 menit. Nih saya lagi sekarang belajar bahasa Prancis. Karena tiba-tiba kayak, duh salah, harusnya dari dulu. 15 menit itu saya belajarnya benar-benar di aplikasi. Jadi kan teknologi itu membantu. Yes. Jadi saya belajar bahasa Prancis dan proses, kemudian saya ada belajar yang lain ada 15 menit. Saya setiap minggu masih ikut kuliah 1,5 jam itu yang di kampus-kampus luar yang isu-isu yang saya suka, kursus. Saya ambil, saya register, saya semua lakukan. Jadi saya seminggu tuh ada at least 2 3 kali. Nah misalnya kalau ada banyak orang kayak gini yang mau, maksudnya nggak perlu seperti saya sih, mungkin terlalu maksa diri, tapi buat saya tadi yang pas-pasan itu emang benar. Jadi kita benar-benar palu gada itu bisa terjadi dengan konteks intelektualitas kita ataupun apa yang kita bisa. Saya kan teman-teman musisi kan pada jago dan itu yang nggak bisa di saya misalnya. Nah itu yang uniqueness-nya kita itu, kemudian dengan kita nambah tadi ilmu pas-pasan tadi, Betul. ya itu bisa sebenarnya kita lebih improve. Ruang kita kan makin terbuka dengan kemajuan teknologi informasi kan, tanpa batas. Banyak peluang kok sebenarnya di luar sana, tapi kendalanya mungkin bahasa, kemudian kendalanya hal-hal lain yang misalnya IT tadi. Nah itu yang kita ready to be used lah, bahasanya ready to be used. Ready to be used. Iya. Ready to be used. Jadi mau jadi MC oke ya. Betul. Mau jadi Ini produser pas-pasan Betul. ready to be used. Dicatat. Moderator oke gitu kan. Oke, apa aja oke. Nyanyi oke ya. Nyanyi oke, harus ya. Multi ya. Iya, Mesti multi. multitasking ya, tapi ya berarti kan setiap orang tapi multitaskingnya pasti beda. Ini ada Share dikit boleh? boleh banget silakan. Boleh. Enggak, kita dari saya sejak duduk di sini kita bicara soal kekhawatiran, kita bahas belajar apa tentang AI, terus ini justru para ini musician bicaranya udah bahasa kalbu, udah kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah saya cuma mau sharing dikit aja. Jadi saya di rumah itu 2 kali bikin sharing time. Karena anak saya ini temennya Mas Yudi. Oh. Jadi dia udah di Bali, yang lain kan udah nikah. Jadi ya saya memanfaatkan ruangan untuk sharing time aja lah. Ada-ada aja sih, mengarang sendiri juga karena berdasarkan tadi saya itu dapat julukan Mama Kursus. Karena senang banget di waktu saya kerja di Bisnis Indonesia, banyak sekali iklan-iklan yang di gratisin ya, tukeran, barter.
barter. Oh iya. Suka barter kan media, Betul betul. tapi nggak ada yang mau ambil kursusnya. Jadi saya tuh selalu dipanggil SDM, mau nggak ini, mau nggak ini, mau nggak ini. Jadi saya ibu yang suka kursus lah. Jadi kursus itu saya gabungin. Jadi kayak di ISQ itu kan selalu pertanyaan adalah 165. kenapa? Sementara 165. Iya, jadi itu dari 2006 Pak sampai sekarang saya Ya, deket. nggak pernah putus. Jadi pertanyaannya selalu ISQ itu siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Nah itu ternyata dari tahun ke tahun itu kalau kita jawabnya tuh bukannya siapa saya terus dibilang Hilda anaknya Pak Sapri, udah selesai. Tapi ini maksudnya prestasi ya seperti Mbak tadi bilang ya. Terus belajar ya kan sampai ke ngikutin online. Siapa saya tuh lebih ke prestasi ya. Di mana saya, apa sih yang udah bisa kita kasih dari komunitas kita ini. Terus mau kemana saya adalah tadi tujuan kita gimana, masa depan kita gimana. Setelah dengan adanya AI dengan segala macam, saya punya website sama majalah digital. Itu kan baru sudah tahu, nggak ada iklannya. Karena saya nggak mau tuh iklan saya tuh yang gambarnya porno yang segala macam tuh harus disaring itu semua kan. Saya nggak mau gitu. Jadi ya udah, apalagi kita cuman sedikit lah viewernya kan, nggak sampai ratusan ribu. Jadi kalau untuk kerjasama tuh udah kalah aja udah. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja, gitu. Ikutin aja semuanya yang bisa kita jalankan. Jadi maksud saya sih intinya ya itu tadi seperti Pak D bilang, Pak D manggil, ikutin jalanin aja. Siapa? Konsisten ya. Iya jalanin aja, terusin aja, kembangkan diri. Khawatiran itu nggak perlu. Khawatiran itu kalau kita khawatir sedikit aja, anak gue di Bali gimana ya, makan apa enggak, bisa bayar kos apa enggak, udah kacau. Mendingan kita nggak usah pikirin, kita anggap dia baik-baik saja gitu. Ya, kasih. Saya juga pengen tahu dari Gen Z yang ada di sini, tampaknya tadi menikmati obrolan senior-seniornya gimana? Miska. Bicara. Gimana Miska? Tadi kan bahasanya AI ya. Menurut aku sebenarnya AI itu emang ada bagusnya sama ada negatifnya sih memang. Cuma kalau misalnya ngebahas aku sendiri, misalnya dari musik, bener sih apa yang dari tadi dibilang dari beberapa yang ada di sini. Jiwanya tuh akan beda tetap orang yang kita biasa sama yang AI gitu. Jadi kayak bener juga soal interpersonal communication-nya, dari jiwanya, dari emosinya juga itu tuh akan beda gitu cara kita menyampaikan sama yang AI yang cuma dibuat oleh manusia pula juga. Jadi aku sih nggak ada khawatir sama sekali sebenarnya, karena ya terutama kalau misalnya kita live performance gitu kan, itu tuh akan beda juga sama AI kan cuma sekedar lagu aja diterbitin aja dan udah gitu. Kalau kita kan live performance pasti cara kita nyampain isi lagunya gimana ke penonton dan penonton bisa serap itu, kita bisa rasain emosinya bareng, itu akan berbeda juga gitu. Jadi aku sih nggak khawatir sama sekali gitu. Dan menurut aku sebagai Gen Z gitu ya, itu kalau generasi aku sih bisa membedakan ya, maksudnya mana yang asli, yang manusiawi, mana yang AI gitu. Kalau misalnya di internet juga banyak, misal aku sering lihat media yang bener-bener voice over beneran sama yang pakai AI itu kan udah beda banget feel-nya gitu. Aku kayak oh tahu AI ini, terus kayak suaranya kayak robot banget nih gitu. Jadi nggak dapet feel-nya gitu. Kaku ya. Jadi Kita kalau nggak jadi satu generasi dong kita nih ya. Yang tua yang khawatir ini nggak khawatir. Ya, ternyata Gen Z nggak khawatir ya. Ada lagi Gen Z di belakang ada ini. Gimana? Dila Gen Z. Oh, dia Gen Z. Ini. Gen Mas Z. Bro. Mas Bro. Mas Udah. Bro. Gimana aja? Di belakang dulu kali. Yang belakang dulu. Gen Z harus bicara. Gen Z iya. Mewakili Gen Z harus Gen Z. bicara. Nah ini Gen Z lagi yang baru datang. Ya, Gen Z harus bicara. Gimana? Ketika yang Iya. Ya, terima kasih. Kalau tadi saya sudah mendengarkan semua bahwa teknologi ini pro kontranya ada, tergantung gimana kita mainkan. Tadi udah suaranya bahwa kita bisa kok membedakan mana yang ininya. Sebenarnya kalau kita mengambil positifnya itu banyak kita dibantu gitu. Tinggal saat kita speech misalnya
benar nggak substansi itu yang kita mau tuju tuh sesuai gitu. Karena ya kalau tadi bahwa apapun ceritanya, kalau saya selalu ini Bang, the power of mind, kota berpikir. Saya yakin bahwa misalnya di kemarin pandemi itu bisa kok kita lalui semua. Toh hari ini kita masih berjalan gitu. Yang ada sekarang ini bagi saya sebagai anak muda generasi milenial, gimana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, lalu menemukan circle yang pas. Saya hari ini sudah pikir pragmatis Bang. Kalau melihat dari keadaan bangsa itu agak repot. Yang ada adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kasih mereka. Hari itu ketika sesuatu itu berdampak, mereka merasa bahwa itu adalah oke, pasti dengan ujung-ujungnya dia support. Karena ya itu tugas mereka. Saya pikir tadi udah dari berbagai macam pandangan, perspektif. Ya meski melakukan sesuatu, lalu circle-nya pas, lalu kemudian kita jalan terus. Itu sih Kak. Oke. Terima kasih. Pak David, kalau dari perbankan atau barangkali komunitas-komunitas yang banyak disampaikan Pak David tadi gimana Pak? Ya, teman-teman, kalau di perbankan kita juga lihat ada perubahan perilaku konsumen. Dari ini pijakannya sebetulnya dari pandemi kemarin itu shifting transaksinya gila-gilaan eksponensial. Dari orang yang biasa pakai transaksi pakai kartu, datang ke bank, ya ini semua sekarang serba menjadi digital perilakunya gitu. Dan pertumbuhan cabangnya sendiri malah menurun, tapi transaksinya meningkat signifikan. Artinya orang datang ke banknya semakin berkurang, jauh berkurang, tapi kebutuhan bankingnya tetap ada. Makanya di kami kita coba fokus di digitalisasi sebenarnya sekarang. Semua serba digitalisasi. Kita akan bangun sebuah kayak super apps gitulah, semua transaksinya di satu platform supaya teman-teman lebih mudah, lebih murah, lebih berkualitas. Jadi sekarang nih konsumen maunya tiga-tiganya dapat. Kalau dulu kan ada konsep BMW, biaya mutu waktu, kita hanya bisa pilih 2 dari 3. Sekarang tiga-tiganya atau bahkan 4, mudah, murah, ya berkualitas dan aman. Nah pilihannya jadi bukannya 2/3 tapi 4/3. Nah ini menarik buat kita, jadi sebuah challenge. Gimana termasuk juga sumber dayanya kita siapkan untuk cashless dan lebih ke arah bankless lah. Jadi supaya transaksi di perbankannya lebih di banknya secara fisik nanti akan lebih sangat berkurang, tapi dari sisi transaksi perbankannya eksponensial. Ini terjadi di semua bank lah, betul. Nah, bank-bank yang tidak siap secara teknologi tadi akan mengalami kesulitan. Kalau dari sisi hitungan ekonomiknya nggak dapat, mereka kolaborasi di sini. Jadi konsepnya kita juga sekarang begitu. Kolaborasi. Betul. Jadi kalau kita tidak bisa head to head, ya kita jadi kerja kawan. Efisiensi juga ya. Iya. Itu sih Mas Didi. Kata kuncinya efisiensi. Siap. Saya juga jadi pengen tahu dari kacamata Mbak Endang nih, apalagi kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia kan erat banget dengan Pak W.R. Supratman. Dari apa yang kita perbincangan tadi, kalau dari Mbak Endang, iya sedikit banyak sebagai pelaku sejarah, buyutnya kemudian entrepreneur juga di bidang kecantikan juga ya. Gimana Mbak Endang? Iya, sebenarnya saya sangat mengapresiasi keragaman background individu yang datang ke acara meet and greet hari ini ya di ICSL. Kayaknya menarik sekali nih. Memang kayak tadi udah bilang kita tadi Mbak Leni bilang kita udah bikin komunitas kecil di dapur. Kayaknya kita dari cikal bakal kecil ini kita bisa bikin komunitas baru juga nih. Iya. Mungkin nanti bisa dibicarakan lagi. Grup WhatsApp ya. Betul. Nah sebelumnya gini, mungkin dari semua yang kita bicarakan mengenai AI, saya setuju kita harus terus melakukan, terus berusaha, terus bekerja. Tadi ada bilang pas-pasan ya, pas ada, pas bisa, pas buka. Tapi sebenarnya basic dari seluruh ini adalah yang kami khawatirkan dari keluarga besar, pendidikan atau moral daripada SDM generasi. Kita harus perbaiki itu dari generasi muda, yang muda banget.
mulai dari keluarga ya. Saya sedih juga sempat dibicarakan ada wacana bahwa pelajaran pramuka akan dihapus atau mungkin sudah dihapus. Pramuka itu sebenarnya cikal bakal survivor kita hidup dari anak-anak itu kan untuk bisa mandiri ya. Seperti Itu, PMP dulu ya. Iya, P4. Pendidikan moral juga ya, kayak tadi ada ngomong mengenai ISQ ya, saya juga anggota ISQ juga Bu. Jadi saya lihat dari situ memang negara itu kalau ya contoh saya kasih ada sedikit lebih ini ya, Jepang misalkan ya, mereka selalu dengan sumber daya manusianya tuh dari kecil udah diajarkan untuk disiplin, pergi ke sekolah naik bus sendiri, semua ini sendiri, semua mandiri, benar-benar mandiri. Ya saya nggak muluk-muluk ke situ, tapi mungkin mulai dengan pendidikan moral. Pramuka tadi tolong jangan dihapus, karena itu benar-benar penting cikal bakal SDM kita untuk yang lebih berkualitas nantinya. Mungkin yang sekarang saya yakin yang generasi milenial, baby boomer sekarang udah oke banget sih. Apalagi yang generasi remajanya atau sekolahnya di tahun 70-an itu adalah generasi yang cukup tangguh kalau saya bilang ya, karena generasi yang mengikuti transisi dari masa sebelum teknologi canggih dan sekarang teknologi canggih. Jadi generasi ya termasuk saya yang lahir tahun 70-an itu kuat dan bisa survive lah untuk yang apa yang sekarang ini ya. Tapi memang tadi saya bilang dengan moral yang baik di anak-anak ini kita kembangkan, kita ajarin dari kecil, dari SD gitu ya. Nggak usahlah coding, kayak coding is okay juga sih menurut saya. Cuman coding itu kayak pisau bermata dua ya, saya bilang. Bisa untuk the goodness of things, bisa buat the badness of things. Jadi gimana dari moralnya dulu, jadi biasa memilih, oke, ini baik, oke, ini buruk. Saya bisa memilih mana baik buruk. Teknologi sebenarnya it's a good thing, bukan hal yang suatu untuk ditakuti. Kayak sebagai musisi, anak saya juga musisi. Kalau tahu anak saya yang pertama Andrea Tur, dia juga DIY musician. Dia mulai dari benar-benar nol, nggak bisa tahu alat musik, nggak tahu not balok, nggak bener apa-apa. Pernah datang ke Mbak Berta waktu itu mau belajar musik, kamu bisa alat musik apa? Nggak bisa apa-apa. Kamu kembali belajar dulu alat musik satu aja, apa aja, mau piano kayak mau gitar, mau suling, baru kamu kembali ke saya belajar nyanyi sama saya. Saya nggak mau kalau yang nggak bisa musik. Belajar lah tuh Andrea waktu itu. Andrea tuh kayak pernah nyanyi di Istana tahun 2019 Tanah Airku. Dia belajar, dia musician, alhamdulillah sampai sekarang dia itu singer, songwriter, producer, composer, mixer, performer, dan tinggal sendiri di New York, surviving. Kami juga kami nggak bisa bantu, kami bisa bantu, tapi kami memang mengajar dia untuk how to survive yourself and what you can give to your country. Karena dia mungkin belum bisa diterima di Indonesia. Dia tuh terlalu two steps ahead. Musiknya dia hyper pop gitu ya. Jadi banyak yang saya pun denger lagu dia kangen, Andrea bisa nggak bikin lagu yang mama bisa ikut nyanyi bersama, kan enjoy gitu kan ya. No, mama dulu lagi gitu ya oke lah, itu pasti dia mungkin masih berevolusi ya, umurnya baru 24 tahun, tapi ya itu satu juga, kalau kita bisa memperbaiki SDM dengan moral, ini semua nanti yang artis, yang dari kuliner, yang dari halal, yang dari bisnis UMKM, semua dari banking, dari PPAT, ibu saya juga PPAT notaris, Ibu Sastriani tapi sudah pensiun. Jadi maksudnya itu semua bisa bersatu, berasimilasi dan menjadi generasi yang bagus. Kasihan ini sekarang IQ anak-anak Indonesia udah di bawah standar. Maaf sekali, tapi kok jadi menyedihkan begini. Ini sebenarnya kita udah emergency, banget. Ini generasi muda ini harus diperbaiki secepat mungkin, dan dengan Yayasan W.R. Supratman kami itu ingin, tadi di awal saya bilang, untuk meneruskan legasi W.R. Supratman melalui edukasi. Jadi mungkin lagu-lagu nasional ini bagi anak-anak muda mungkin bosen ya, suruh dengerin lagu 12 nasional, aduh bosen banget ya kayak gini, ini apa segala macam ya, tolong lagu nasional. Makanya kami Antea bikin sama satu rapper cilik namanya Daniel Abraham. Kita bikin versi rap. Ibu kita Karya ada versi rap. Ada lagu terakhirnya Selamat Tinggal, kita bikin versi rap. Jadi biar anak-anak itu enjoy yang SD SMP. Jadi nanti Antea, kita bikin bisa bulan produksi ini yang punya. Ya, kali ini mungkin W.R. Supratman. Nanti ada lomba lukis, lomba gambar, lomba puisi.
puisi, lomba bikin lagu, atau komunitas kecil kayak tim-tim sekolah belajar gitu. Ini WR Supratman sudah menggunakan biolanya untuk membuat lagu Indonesia Raya untuk kemerdekaan. Tanpa lagu kebangsaan tidak ada Indonesia. Jadi apa yang kamu lakukan untuk temanmu? Entah kelompok belajar, membantu teman yang sakit, menjenguk teman yang sakit atau apa. Jadi dari hal-hal itu kita memupuk, oh iya ya sebenarnya kita ini ada jiwa pahlawan di diri kita semua ini. Kan sekarang anak-anak itu sama pahlawan udah nggak connect. Pahlawan itu apa sih? Sejarah itu apa sih? WR Supratman itu apa? Dikasih gambar, coba kamu tebak ini foto siapa? Nggak ada yang tahu ini WR Supratman, nggak ada. Itu Ki Hajar Dewantara, itu Parto Ekopatrio, itu sangat menyedihkan gitu loh. Saya sedih banget. Dulu kita harus hafal semua menteri kabinet harus hafal, terus kita harus hafal bendera-bendera negara itu. Maaf ya saya agak banyak kita hal-hal yang dulu itu di zaman kita itu bukan saya mau nostalgia, nggak mau move on, saya mau move on, tapi tetap nggak boleh melupakan sejarah. Sejarah itu, apalagi sekarang sejarah mau diluruskan, dan banyak yang mau dihapus. Saya mau berteriak dari lagi, ya Allah, tahun 98 mau dihapus. Itu cikal bakal demokrasi. Itu nggak bisa dihilangkan. Kan namanya mau diluruskan. Kami juga udah berusaha untuk menghubungi Pak Padison yang kami dari Yayasan Menteri Kebudayaan. Gimana caranya biar kita sama-sama deh, mulai dari bawah dulu deh. Dari edukasi anak-anak generasi muda yang kita harus selamatkan, karena saya bilang tadi udah emergency, tapi beliau setuju nanti mungkin dimulai dari dari yang kecil kita dulu, mungkin dengan Antea memperkenalkan lagu Indonesia Raya yang sebenarnya 3 stansa, bukan hanya 1 stansa, hal-hal kecil kayak gitu yang nanti nggak hanya WR aja nih, saya kepingin seluruh keluarga pahlawan nasional yang lain dalam ikatan keluarga pahlawan nasional Indonesia, kita sama-sama. Nggak hanya WR aja, semua ayo kita sama-sama kita teruskan legacy pahlawan-pahlawan kita, apa yang telah mereka lakukan untuk kita. Kalau tanpa mereka kita nggak bisa duduk di sini bersama. Perempuan kita nggak bisa bicara. Setuju. Jadi pahlawan itu, ya maaf saya agak sedikit emosional, tapi mudah-mudahan dengan diskusi kecil yang kita mulai ini bisa berkembang menjadi yang besar. Kita bisa kolaborasi nanti. Bagaimana? Membakar semangat dari kekhawatiran menjadi harapan. Ini tambahan sedikit aja, Mbak. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal lagu kebangsaan ya, jujur aja, saya tuh setiap kali perform, saya juga musisi yang juga performing right juga ya. Jadi saya openingnya biasa pakai lagunya kebangsaan yang Indonesia Pustaka. Saya pasti bikin aransemen awal, saya opening lagu saya pasti pakai lagu kebangsaan Indonesia Pustaka. Itu sering saya bawakan, dan memang animo penonton itu pasti bakal ikut nyanyi. Memang tugas kita untuk Indonesia Raya maksudnya. Ya, jadi ada beberapa lagu kebangsaan yang saya sebut bawakan Mbak Menang. Jadi memang kita sebagai pelaku musik atau sebagai performer, memang kita harus merefresh kembali ya teman-teman yang penonton ya Mbak Lucy ya. Jadi biar menghargai nih Indonesia gitu kan. Jadi itu ada mungkin itu bakal saya lakukan terus-menerus sih setiap kali saya perform mungkin. Jadi ikonik dan jadi pesan tersendiri dan menjadi apa ya? Jadi ciri khas lah. Menjadi satu uniqueness. Satu uniqueness di situ ya Mbak Lucy. Sebelum perform. Oh ya. Udah public domain. Domain ya. Udah lebih dari 70 tahun ya Mbak. Jadi udah siapa aja boleh menggunakan. Cuman kami dari keluarga besar kami daftarkan ke Haki. Hanya sebagai untuk legacy. Jadi paling ada 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi generasi berikutnya akan tetap tahu. Oke, Ibu kita Kartini yang tulis WR Supratman, Indonesia Raya yang tulis WR Supratman. Hanya itu aja. Tapi tidak untuk meminta royalti yang sekarang beredar di sosial media. Mana kata keluarga WR minta royalti. Kata publisher ini sebenarnya kalau untuk kita bicara publisher, kemarin juga saya dari The Massive ya Mbak Lucy ya. Publisher musik saya ada The Massive juga. Jadi Mbak Ena juga tadi sampaikan kalau musik ini udah lebih dari 70 tahun, itu jadi menjadi public domain memang. Seperti itu. Betul. Berarti nanti bisa bagaimana itu recycle dikemas, kembali ya, dikemas recycle, ya. Tentunya dengan Mas Genda ya. Dengan bentuk-bentuk dan kesukaannya Gen Z gitu kan, supaya mereka juga ikut nyanyi dan itu di-preserve. Iya, dengan senang hati. Tapi produksinya di sini enggak ya? Iya, kan? Alimensan juga dong kita loh ya, collabs ya. Ya kan? Kalau Di nggak sini ada enggak ya? perempuan pakai kebaya nggak keren. Iya, backgroundnya ya. Oke.
Ya. Adakah yang masih ingin disampaikan? Saya sedikit Itu masih belum. Boleh. Belum. Oh iya. Arul. Oh, Pak Arul. Oh ya, tadi mobilnya Iya, pindah. belum. Masalah belum. Ya, siapa? Pak Amin. Pak Amin dulu, boleh. Ya, saya senang ya di acara Meet and Greet ini ternyata selain merajut harapan, ya, program ini juga kita mencoba untuk menjaga identitas kita, menjaga sejarah, terus budaya kita, dan itu merupakan memang tugas kita bersama. Sehingga tadi di awal narasi yang saya bangun, kita jangan terlalu khawatir terhadap adanya AI tadi. Dibuktikan dengan Gen Z, mereka tenang-tenang saja karena memang otentik kita sebagai manusia itu tidak bisa terganti. Perut kita lapar, kita bisa makan rendang. Nggak bisa tuh nonton di layar screen kita dengan gambar saja, nggak bisa, ya kan? Dengan kritiknya ibu ya juga. Kemudian itu yang menurut kita menjadi semangat kita untuk hadir di sini. Di Komisi Penyiaran Indonesia juga kita berupaya untuk melakukan hal tersebut. Kita mewajibkan televisi dan radio untuk menayangkan lagu Indonesia Raya. Ya. Kalau misalnya ada yang tidak menyiarkan dan itu kita pantau, itu pasti kita kasih peringatan. Gitu. Nah, itu yang membedakan kenapa televisi dan radio lebih nasionalis dibandingkan dengan platform-platform asing gitu ya yang ada di new media. Karena kami menyampaikan kepada mitra kementerian dan lembaga agar juga memperhatikan apa yang ada di mereka menggunakan televisi dan radio gitu, karena itu yang coba kita lakukan agar kita tidak kehilangan identitas gitu. Nah, kita bersyukur ada podcastnya Mbak Lucy juga yang mencoba merajut hal tersebut gitu. Jadi sekali lagi kalau menurut saya, kalau kembali ke tema terkait dengan AI, itu merupakan suatu keniscayaan. Kita nggak bisa menghindari. Yang harus kita lakukan adalah beradaptasi. Akan muncul peluang-peluang baru, potensi-potensi baru yang harus kita coba kenali dan coba kita gali. Tapi yang sebelumnya ada gitu, itu pasti akan tetap muncul karena kita sebagai manusia pasti butuh tetap makan, minum. Kalau perempuan juga butuh make up. Nggak mungkin kita make up dengan apa yang ada di pakai filter aja gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih tetap stay cool gitu, dan mari bersama-sama kita melihat ini suatu hal yang memang manusiawi itu saja. Oke. Mantap. Very good. Mas Arul. Apa suruh nyanyi aja deh? Nyanyi. Sebenarnya kalau dari tadi aku dengar ya, this is a group of amazing people. Jadi nggak perlu dari aku sih udah nggak ada tambahan lagi, because everybody have their point. Semua punya wejangan-wejangan, nasihat-nasihat buat kita semua. Kalau menurutku AI akan menjadi alat bantu yang terbaik buat kita semua. Asal kita tahu cara menggunakannya kapan dan kapan harus kita berhenti. Selama masih ada oksigen, masih ada air, masih ada kita semua, I think we'll be okay. Ambil positifnya aja ya. Iya. Betul. Iya, I think we'll be okay. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Khawatir kalau nggak ada manusia. Jadi khawatir itu sih. Mbak Dewi, kalau dari dunia film gimana? Awal-awalnya memang ada rasa khawatir karena jadi beberapa editor kita ini juga mencoba memakai sistem AI dan AL yang sudah mendekati sempurna banget gitu. Jadi itu juga seperti Mbak Lucy sampaikan, rasa khawatir pasti ada gitu. Nanti dunia ini apakah akan digantikan seperti itu gitu? Seperti kita lihat Jumbo aja ya, sampai meledak seperti itu kan. Itu padahal kan bukan manusia yang ada di dalamnya kan gitu, tapi yang mengerjakan manusia kan gitu. Jadi hal yang luar biasa. Tapi kesini seperti saya setuju dengan Mas siapa tadi Mas Arul bahwa gimana kita cara menggunakannya aja, ada segi negatif dan positifnya. Seperti juga kawan-kawan musik tadi. Jadi tidak perlu khawatir karena kita harus harus bisa menyaingi sistem itu. Artinya kita harus lebih kreatif lagi untuk supaya tidak terkalahkan oleh teknologi kan gitu ya. Gitu maksud saya. Kalau menurut saya
dunia film ini. Kalau untuk dari tahun 2024 sampai tahun 2025, alhamdulillah dari setelah COVID itu justru meningkat. Sekitar 30%. Apalagi kalau sekarang masih horor ya. Cuman saya agak prihatin juga. Kebetulan di sini ada perempuan bukan. Ada perempuan yang mewakili. Kebetulan saya juga prihatin dengan tidak adanya film anak. Jadi sistem film di kita ini juga agak merusaknya karena sistem sensor yang akhirnya semua disamaratakan, yang harusnya untuk 17 tahun ke atas jadi nanti menjadi 13 atau semua umur gitu. Jadi saya pernah melihat film juga, ternyata yang ada hal yang tidak boleh dilihat oleh yang belum usianya, tapi banyak sekali anak-anak yang melihat gitu. Kenapa bisa lolos juga di peristiwanya gitu. Itu aja yang perhatian, makanya saya sedang kerjasama dengan Kementerian PPA. Kemarin sudah ketemu dengan Bu Veronica Tan. Saya lagi menyiapkan film drama musikal anak, minta restunya juga dan amin. Hampir kayak Serina sebenarnya, cuman ini lebih ke pendidikan ya. Jadi kita supaya iya betul, keprihatinan itu supaya anak-anak juga ada tidak salah jalan untuk melihat orang tuanya lihat ikut lihat gitu. Horor sekarang juga sudah makin ekstrim ya, gitu. Jadi kita memang harus bisa milah dan bisa milih. Dan juga saya mungkin nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman musik yang bisa menjadi ini ya. Justru saya sebetulnya punya keinginan dari dulu. Suatu saat karya saya tuh bisa jadi back song satu film besar di Indonesia sebetulnya. Saya juga seperti itu. Saya sangat support. Mungkin tema-tema apa yang kira-kira masuk, saya sangat welcome sekali. Memang dari dulu saya sempat pikiran bagaimana kalau karya saya, original musik saya tuh buat soundtrack film Indonesia. Dan jujur, kalau ngomongin semua ini yang tadi dibilang Om juga harus berjalan segala macam, ini semua saya setuju banget. Sampai saya bikin lagu judulnya Hidup Harus Terus Berjalan. Saya punya lagu Hidup Harus Terus Berjalan. Tapi rock ya? Bukan baru ini tercipta. Metal. Kalau untuk band rock saya, kalau untuk band saya, memang tuh cenderung pemberontakan dari berkeras. Tapi kalau untuk yang solo saya, balad, tapi tetap ada rocknya juga. Cuman untuk scream saya ada keras yang keluar di scream saya sedikit Ibu. Tapi kalau untuk band saya emang kebanyakan scream dan goronya banyak. Siap. Gitu, siap. Semoga kita bisa keluarga saya ini. Tuker nama, kartu nama. Nama dong. Namanya di sini. Nanti kumpulin kartu nama di sini aja. Sebenarnya intinya cuma satu, kalau mau kartu nama, kelupaan segala macam hubungin aja. Oh iya. Semuanya biangnya di situ. Kan kita bikin grup tadi. Oh iya. Saya barusan saya bikin grup ya. Saya barusan dibisikin bisa bikin Mars buat sate Padang. Bisa boleh ini. Sate Padang ada Mars ya. Gimana ini? Bisa. Ada langsung. Oh tadi si Pak Afo kan bilang pas butuh, pas ada tuh saya udah ada nggak itu? Boleh juga bisa buat bikin lagu nih. Iya. Judul lagu ya judul. Terus ini Ibu yang saya kepikiran bikin lagu judulnya Perempuan Berkebaya itu keren loh. Perempuan berkebaya udah jarang kan? Tapi ngerokan. Iya, betul. Iya. Gayain dong, Ini kan inspirasi ya. Seperti saya ngeliat tadi Ibu berdua tadi juga pakai baju yang masih membawa nuansa wanita Indonesia. Iya, betul. Sama tadi yang Ibu tadi masih setengah. Sama. Iya. Mela juga. Kalau saya dengan Mbak Lucy ini kan tomboy, jadi nggak mungkin pakai begitu. Kalau saya artinya, iya. Setengah-setengah nanti. Jadi tadi saya sampaikan Mas Yudi, saya berterima kasih dengan Mbak Lucy, dengan Mas Yudi yang sudah mengumpulkan semua dengan berbagai profesi. Jadi kita bisa bertukar pikiran dan saling support ya. Tadi jadi kekhawatiran sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya. Karena tadi seperti lagunya Mas tadi, hidup terus berjalan, betul. Jadi dengan sistem yang tadi, kalau di dunia khawatir menjadi harapan. Iya. Dari perfilman ini dari perfilman kekhawatiran untuk saya tidak ada karena saya selalu mengikuti dan kreativitas itu kita sudah memang saya sudah bukan zaman Gen Z ya, tapi saya harus mengikuti seperti anak-anak seperti apa. Jadi
kita sebagai kaum yang menciptakan sebuah karya, kita juga harus melihat maunya masyarakat seperti apa. Oke. Gitu. Ini yang mau berangkat ke Amerika jadi nggak khawatir sama sekali ya. Apalagi yang mau berangkat. Apalagi ya. Mendekati pembuat AI di sana gitu kan. Katanya nggak mau ke negara Konoha ya. Nggak mau dia. Oke. Kan di sana dia Oke. listrikan ya. Sebelum kita tutup tadi ada yang baru datang, Mbak Reski. Oh ya. Terima kasih. Mungkin mau memperkenalkan diri sebentar. Silakan. Yes. Sebelum perut bunyi lagi. Ini dari tadi duduk. Foto bareng Mbak. Udah. Iya, Di jam 1. terima kasih Mas Yudi, terima kasih Bu Lucy, kawan-kawan semua. Ya tadi ini dapat undangan dari Mas Yudi, alhamdulillah. Jadi saya join. Singkat saja, jadi saya dari IT Solution, kawan-kawan. Ya, jadi ya kaitannya dengan AI tadi memang menjadi salah satu bagian dari kami gitu ya. Tapi saya tidak menyampaikan terlalu banyak karena pasti sudah dibahas sama kawan-kawan. Dan satu lagi saya juga belakangan ini akhirnya menggeluti voice over gitu. Jadi seperti itu saja. Sekali lagi Bu Lucy dan Mas Yudi terima kasih benar. Sama-sama. Gimana Bu Lucy untuk hari ini? Iya. Udah ya, sabar. Saya ucapkan terima kasih.